Ikhwata iman, ikhwan dan akhwat fillah, jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kesehatan dan kekuatan kepada kita, yang masih memberi kemudahan dan kelapangan kepada kita, serta yang masih memberi kenikmatan dan ketaatan kepada kita, sehingga kita bisa beribadah dan beramal soleh dengan mengikuti aturan yang ada dalam Al-Quran dan contoh serta teladan Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. Insya Allah akan menjadi wasilah untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah SWT, untuk mendapatkan rahmah, kasih sayang dari Allah SWT, untuk mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah SWT, untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT, untuk mendapatkan fadlun, karunia dari Allah SWT, dan untuk mendapatkan barokah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian subuh hari ini adalah pintu-pintu surga yang dibukakan. Jadi selama 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan, kaitannya dengan bulan yang diberkati, itu pintu-pintu surga dibukakan lebar-lebar. Jadi di bulan Ramadan ini Allah mudahkan masuk surga. Ini kesempatan, jangan sampai disia-siakan. Rasul bersabda, tuftahu fihi abwabul jannah. Ramadan sebagai syahrul mubarak, di antaranya karena akan dibukakan pada bulan itu pintu-pintu surga. Ini hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada orang yang oleh Allah diwajibkan masuk surga. Berarti orang itu oleh Allah pintu surganya akan dibuka selebar-lebarnya. Ada juga orang yang oleh Allah diharamkan masuk neraka. Berarti pintu neraka bagi dia ditutup rapat-rapat. Siapa orang yang oleh Allah diwajibkan masuk surga? Ternyata orang itu adalah orang yang berwudu. Orang yang berwudu dengan baik. Orang yang berwudu dengan sempurna. Yang harus diusap, diusap. Yang harus dibasuh, dibasuh. Yang boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali diulang. Ada yang tidak boleh diulang, cuma 1 kali. Diawali dengan membaca bismillah, ditutup kemudian dengan syahadatain. Jadi orang yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia membaca syahadatain, 2 kalimat syahadat. Atau dalam hadis riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu, Rasulullah bersabda, ma min muslim, tidaklah seorang muslim yatawaddo, berwudu, wa yuhsinu wudu'ahu, kemudian membaguskan wudunya, thumma yaqumu, kemudian dia berdiri, wa yusolli, untuk menunaikan sholat. Enggak banyak, rakaat ini 2 rakaat, namanya sholat syukur wudu.
setelah wudu kemudian sholat 2 rakaat, muqbila 'alaiha biqalbihi wa wajhihi, sambil menghadapkan wajahnya dan hatinya kepada Allah. Jadi sholatnya ikhlas, sholatnya itu tunduk mengikuti aturan Allah. Illa wujibat lahu al-jannata, kecuali diwajibkan baginya masuk surga. Jadi jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan saja masuk surga itu mudah. Masuk surga itu praktis, enggak ribet, enggak birokrasi. Wudu dengan sempurna, sholat 2 rakaat, wajib baginya masuk surga. Tapi kita rata-rata kalau habis wudu sholat gak ya? Nah, habis wudu kita masuk masjid, kita sholat 2 rakaat. Itu sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Dan disinilah pentingnya niat, ya. Jadi harusnya setelah wudu itu jangan berniat sholat tahiyatul masjid, tapi sholat syukrul wudu. Supaya apa? Supaya diwajibkan masuk surga. Artinya pintu surga dibuka lebar-lebar dan kemudian dipersilahkan masuk ke dalamnya. Jadi sebenarnya kalau kita setelah wudu kemudian sholat 2 rakaat di masjid, ya bahkan bukan hanya sebagai syukrul wudu, tapi juga sebagai tahiyatul masjid. Jadi kita bisa niatkan dengan 2 niat. Ya. Setelah wudu itu kita niatkan dengan 2 niat. Pertama niat syukrul wudu, yang kedua niat tahiyatul masjid. Kalau kemudian ada sholat rawatib qobla subuh, baru kemudian dia setelah itu sholat rawatib qobla subuh. Jadi syukrul wudu dan tahiyatul masjid disatukan dengan 2 niat, baru kemudian ya, sholat qobliyah. Sholat qobliyah. Karena ternyata apa? Ada orang yang diharamkan masuk neraka, kemudian dibangunkan sebuah rumah di surga. Ya. Ini luar biasa. Dapat ampunan dari Allah, dapat rahmat dari Allah, bahkan dapat karunia Allah. Ya. Dapat ampunan Allah, diharamkan masuk neraka. Dapat rahmat Allah, dimasukkan ke dalam surga. Dapat karunia Allah, dikasih rumah, dibangunkan sebuah rumah di surga. Siapa? Orang yang melaksanakan ya, sholat rawatib, ya, sholat rawatib, ya, 10 rakaat atau 12 rakaat. Ya. Jadi kalau itu dua-duanya kita lakukan, ya, maka Allah kasih ya, 2 kebaikan. Apa? Diharamkan masuk neraka, kemudian dibangunkan sebuah rumah di surga. Kemudian yang selanjutnya, tidak semua orang dibukakan pintu surga dan bisa masuk ke dalamnya. Jadi kita minta pertama dibukakan pintu surga, yang kedua dimasukkan ke dalamnya. Siapa itu? Orang yang dibukakan pintu surga dan dipersilakan masuk ke dalamnya. Yang pertama orang yang saum, ya. Apalagi saumnya saum Ramadan itu, ya. Dapat ampunan untuk semua dosa masa lalu. Tapi dalam waktu yang sama dibukakan pintu-pintu surga dan dimasukkan ke dalamnya. Apa kata Rasulullah SAW? Fil jannati thamaniyatu abwabin. Di surga itu ada 8 pintu. Kalau neraka ada berapa pintu? Ya, neraka ada 7. Sedangkan surga ada 8 pintunya. Kenapa? Karena yang satu itu pintu khusus, pintu spesial, pintu istimewa yang dikhususkan untuk orang yang saum. Pintu itu namanya Babur Royan. Ya. Jadi orang yang saum itu
dibukakan pintu-pintu surga yang bernama Babur Rayyan, kemudian dipersilahkan masuk ke dalamnya. Begitu masuk ke dalamnya, dia akan minum. Setelah itu tidak akan haus selamanya. Dia akan makan, setelah itu tidak akan lapar lagi. Karena haus dan lapar itu mengganggu kebahagiaan, ya, betul kan? Haus dan lapar itu mengganggu kebahagiaan. Lagi ngobrol haus, ya, lagi ngobrol lapar, lagi main haus, lagi main lapar. Berhenti tuh mainnya tuh, ya, berhenti ngobrolnya tuh, ya, karena haus dan lapar. Kalau mendengar azan belum tentu berhenti makannya, ya, ya belum tentu berhenti ngobrolnya, ya, belum tentu berhenti mainnya. Lagi main, lagi ngobrol, Allahu Akbar, belum tentu itu berhenti. Ngobrol terus, main terus. Tapi begitu lapar dan haus, berhenti ngobrolnya, ya, berhenti mainnya. Ya. Tapi di sorga, ya, yang mengganggu kebahagiaan, yang mengganggu kesenangan, ya, oleh Allah ditiadakan. Ya. Masuk sorga, minum, tidak akan haus selamanya. Masuk sorga, makan, tidak akan lapar selamanya. Dan itu saat surga itu punya pintu namanya Babur Rayyan. Ya. Jadi fiha babun yusamma ar-Rayyan. Di dalam surga itu ada 8 pintu. Ya. Satu di antaranya itu diberi nama ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang shaum. Ini hadis riwayat Bukhari, ya, nomor 3257. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang akan dibukakan pintu surga yang 8 itu dan dipersilakan masuk ke dalamnya adalah orang yang berinfak, membelanjakan hartanya itu untuk ibadah, membelanjakan hartanya untuk dakwah, untuk pendidikan, untuk amal ma'ruf nahi munkar, untuk jihad fisabilillah, bahkan untuk menafkahi anak istri itu, ya. Orang yang berinfak untuk itu, maka pintu surga dibuka lebar-lebar dan dipersilakan masuk ke dalamnya, ya. Karena infak itu ciri orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu dijanjikan ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi, ya. Nah, Nabi SAW bersabda, man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya. Siapa yang berinfak 2 kendaraan, boleh mobil, boleh motor, ya, boleh kuda, boleh unta, yang penting kendaraan, ya. Kemudian fisabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah itu li'iqlami kalimatillahi hiyal ulya, untuk meninggikan kalimat Allah la ilaha illallah, lebih tinggi daripada kalimat yang lainnya, untuk meninggikan Islam, ya, untuk mengunggulkan umat Islam, ya. Itu 2 kendaraan. Kemarin waktu musim kampanye, ya, orang Cirebon, orang mana tuh, dia infak 100 mobil, ya, 100 mobil. Kalau itu dicatat sebagai fisabilillah, amin, ya. Kira-kira gimana tuh pahalanya? 2 kendaraan saja, ya, dibukakan pintu surga, dipersilakan masuk ke dalamnya, ya. Kenapa? Dunia min abwabin yakni al-jannah, ya. Dari pintu-pintu surga itu orang itu dipanggil. Ya, orang yang berinfak 2 kendaraan, ya. Tapi di jalan Allah akan dipanggil itu dari pintu-pintu surga oleh malaikat penjaga pintu surga. Apa panggilannya? Ya Abdallah, wahai hamba Allah, hadza khair, inilah hasil kebaikan engkau. Ya. Jadi puncaknya kebaikan kita adalah surga. Ya. La yashba'u mu'min min khairin hatta muntahahul jannah. Orang yang beriman itu tidak akan merasa kenyang
tidak akan pernah merasa kenyang dari yang namanya kebaikan sampai akhirnya dia masuk surga. Makanya dipanggil tuh orang yang berinfak dengan dua kendaraan itu. Ya Abdullah, hadza khair. Wahai hamba Allah, inilah hasil kebaikanmu, yaitu apa? Surga. Jadi semua malaikat memanggilnya tuh. Ya, gitu. Cuman kalau dua motor saja berapa ya? Pak, dua motor saja berapa? Paling murah berapa Pak? Motor second 3 juta lah ya. Jadi dua tuh 6 juta. Satu buat imam rawatib tuh ya. Satu buat siapa lagi? Buat merbot kan itu. Dua itu. Inventaris masjid itu. Insya Allah dibukakan pintu surga, dipanggil oleh malaikat-malaikat ya, penjaga pintu surga. Ya Abdullah, dipanggilnya Abdullah, hamba Allah. Ini panggilan tertinggi itu. Ya. Ketika Rasul dipanggil Sayyiduna, ya Tuhan kami, Abdullah yang paling utama di antara kami, Abdullah yang paling agung di antara kami, Rasul marah. Kamu jangan panggil itu, panggil aja aku itu Abdullah atau Rasulullah. Ya. Jadi panggilan yang paling agung dan mulia itu Abdullah. Ya. Makanya banyak ya, orang yang punya anak dikasih Abdullah, karena itu panggilan yang paling tinggi. Sebab tidak mungkin Rasulullah ya, sudah tidak ada Rasul lagi itu ya. Yang keempat, yang keempat ya. Oh yang keberapa? Yang ketiga, yang akan dibukakan pintu surga dan dipersilakan masuk ke dalamnya itu ahli sholat. Jadi sholatnya itu profesional, ya. Tidak amatiran, tidak asal-asalan, tidak malas-malasan. Dia paham fikih sholat. Karena sholat itu tidak hanya yang berjamaah saja di masjid, tapi juga di rumah. Jadi di luar rumah kita punya masjid, di dalam rumah kita punya mushola. Itu rumah yang bagus itu. Ya. Jadi sholat wajibnya di masjid, sholat sunatnya di rumah. Itu namanya ahli sholat. Dan ahli sholat itu tidak hanya melaksanakan yang wajib saja, yang sunat juga dilaksanakan. Sholat duha, ya, sholat rawatib, tahiyatul masjid, sholat antara azan dan qomat dan sholat itu banyak itu. Ya, ada 30 ya kurang lebih itu sholat sunat itu. Itu namanya ahli sholat itu. Ya. Nah, faman kana min ahli sholat du'iya ya, min babis sholat. Siapa yang termasuk ahli sholat akan dipanggil itu dari pintu sholat. Jadi nanti ada surga itu pintunya ada namanya, nggak bisa sembarang orang masuk. Babus sholat, babus siam, ya, babul infak, babul royan, ada itu. Nggak bisa semua orang masuk. Ya. Kemudian yang keempat ahli jihad, ahli jihad. Ya. Jadi jihad itu bukan karena fanatik partai, ya. Bukan fanatik bangsa, bukan fanatik suku. Ya. Bukan fanatik golongan, bukan fanatik ustaz, bukan. Sebab ada orang yang nggak mau ngaji kalau bukan ustaznya, ada nggak tuh? Ada nggak? Banyak kalau bukan ustaznya mau ngaji. Ya. Itu bukan jihad namanya. Ya. Jihad itu harus fanatik tauhid, ya. Fanatik la ilaha illallah. Ya. Siapapun ustaznya, kalau dia punya keyakinan la ilaha illallah, kita ngaji, jangan pilih-pilih ustaz. Ya. Bahkan ada ibu-ibu kalau bukan jamaah pengajiannya, kemudian dia sakit, nggak pernah ditengok ya. Ya, ini mau bukan jamaah masjid dan muhajirin, kata bapak-bapak, gitu kan, nggak pernah ditengok. Ya. Itu berarti fanatik apa tuh? Fanatik jamaah ya. Jadi jihad fisabilillah yang dijanjikan pintu surga dibuka lebar-lebar dan dipersilakan masuk ke dalamnya adalah ya, li'ilahi kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimat Allah yaitu la ilaha illallah menjadi yang paling unggul, paling tinggi ya. Tidak ada lagi kesyirikan misalnya. Itu luar biasa ya. Sebab kemudian ya,
Ketika paman Rasul yang bernama Abu Thalib sakratul maut, ya, apa kata Rasul? Ucapkan wahai pamanku, la ilaha illallah, gitu kan? Tapi nggak mau sampai meninggal. Ya. Kemudian apalagi? Ketika ada sahabat yang membunuh orang, membunuh musuh, ya, di medan perang, padahal sudah mengucapkan la ilaha illallah. Oleh Rasul ditegur, kenapa kalian kamu bunuh? Kan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Tapi itu kan dari mulutnya, belum tentu. Ya. Dia mengucapkan itu dari hatinya. Apa kata Rasul? Emang kamu ya, harus membedah hatinya sehingga bisa melihat bahwa ucapan la ilaha itu dari mulutnya? Enggak. Ya. Jadi kami diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Itulah jihad. Ya. Jadi dimanapun masjidnya, dimanapun pengajiannya, kalau di dalamnya ya, ditinggikan kalimat la ilaha illallah, kita sholat di sana, kita ngaji di sana. Jangan pilih-pilih masjid, jangan pilih-pilih ustaz. Ya. Kalau tidak, bukan jihad namanya itu. Karena ada jihad itu dalam menuntut ilmu, ada. Ya. Dalam mencari nafkah itu jihad juga. Kita punya orang tua ya, di kampung ya. Kemudian kita datangi ke tempat mereka, kita berbuat baik, kita senangkan, kita bahagiakan. Itu namanya jihad ya. Sebab ada orang yang mendaftar kepada Rasulullah SAW, ya, izinkan saya untuk berjihad di jalan Allah, berperang melawan musuh. Kata Rasul, kamu masih punya ibu dan bapak enggak? Ibu bapakmu masih hidup enggak? Masih ya Rasulullah. Kalau begitu kamu datangi ibu dan bapakmu, berbuat baik kepada keduanya, baru kemudian kamu berperang melawan musuh. Ini luar biasa ya. Jadi waman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Ya, siapa yang termasuk ahli jihad, mujahid fisabilillah, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Yang terakhir, ahli sedekah. Ya. Kenapa sedekah itu disebutkan tersendiri? Karena sedekah itu luas, ya. Bisa zakat, bisa infak sedekah, bisa hibah, bisa, ya. Bisa wakaf, bisa, ya. Bisa hadiah, bisa, ya. Membantu dengan tenaga, dengan pikiran, bisa, ya. Bahkan kemudian senyum pun sedekah, lebih luas itu. Jadi orang yang ahli sedekah, ahli senyum misalnya, senyum aja tuh. Ada kotak amal lewat, nggak punya duit senyum, itu maksudnya itu. Sedekah juga tuh, ya. Gitu. Makanya kotak amal itu bisa jadi kasih sensor itu. Ya. Kalau lewat kasih kecil, sedikit loh, kan gitu. Kalau banyak, alhamdulillah. Ya. Kemudian nggak sedikit, nggak banyak, nggak masukin, tapi cemerut, gitu. Ada juga nggak banyak, sedikit, tapi senyum. Gitu. Jadi senyum kepada saudaramu bagi kamu adalah sedekah. Wa man kana min ahli sedekah du'iya min babis sedekah. Siapa yang termasuk ahli sedekah pasti akan dipanggil dari pintu surga yang bernama babus sedekah. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.